Untuk pengalokasian dijelaskan di dalam pasal 6 sama dengan pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan 190 ya Bapak Ibu sekalian. Dana desa di tahun 2022 kita alokasikan kepada 74.961 desa. Ini berdasarkan data yang kami peroleh dari Kementerian Dalam Negeri. 74.960 desa ini ada di 434 kabupaten dan kota atau kota. Nah, bagaimana cara kita membaginya uang yang 68 triliun tadi kepada 74.960 desa? Caranya begini Bapak Ibu sekalian. Di dalam dana desa itu ada 4 komponen. Ada alokasi dasar, ya, porsinya 65%. Jadi dari 68 triliun itu kita ambil 65%-nya sebagai alokasi dasar. Sehingga besarannya adalah yang ditabel sebelah kanan bawah. Sehingga alokasi dasar itu besarnya adalah 44,2 triliun. Nah, kemudian kita bagikan berdasarkan 7 klaster yang jumlah penduduk desa tadi, itu kami bisa mengalokasikan dari 44,2 triliun itu sebesar 44 triliun 199,9 miliar. Jadi sisa sedikit sekali yang tidak teralokasikan di dalam alokasi dasar. Nah, kemudian alokasi formula. Alokasi formula ini dibagikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis atau IKG desa. Porsinya 30%. Nah, porsi 30% ini besarannya dari 68 triliun itu adalah sekitar 20,4 triliun rupiah. Yang kita bagikan kepada seluruh desa itu sebesar 20,4 triliun sekian juta rupiah. Nah, kemudian untuk alokasi afirmasi saya sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah untuk desa tertinggal, desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin yang terbanyak atau tertinggi. Nah, itu ada di desil 8, 7, 8, 9, 10. Nanti kita jelaskan lagi rincinya seperti apa untuk alokasi afirmasi Bapak Ibu sekalian. Besarannya porsinya hanya 1%. 1% itu kalau kita kalikan dengan 68 triliun, maka angkanya yang kita bagikan untuk porsi alokasi afirmasi adalah 680 miliar. Ini kita bagikan kepada desa tertinggal, desa sangat tertinggal, uang yang terbagi itu adalah sebesar 679,9 miliar rupiah. Kurang sedikit dari 680 miliar genap. Nah, kemudian alokasi kinerja. Alokasi kinerja untuk tahun 2022 porsinya 4%. 4% itu adalah sebesar 2,72 triliun rupiah. Nah, yang kita bagikan atau yang berhasil kita hitung dan kita bagikan kepada seluruh desa berdasarkan indeks dan besaran per desanya itu sebesar 2,719 triliun rupiah atau hampir kurang lebih sedikit. Sehingga kalau kita hitung dari yang teralokasi tadi Bapak Ibu sekalian, sisa dari alokasi dasar, kemudian kelebihan dari alokasi formula, termasuk sisa dari afirmasi, kita gabungkan semua, itu angkanya genap jadi 68 triliun rupiah. Habis dibagikan kepada 74.960 desa. Nah, alokasi kinerja ini kita berikan kepada desa-desa yang memiliki kinerja terbaik. Ingat ya Bapak Ibu ya, ini adalah desa dengan kinerja terbaik. Kita lanjut untuk alokasi dasar. Alokasi dasar yang 44,2 triliun tadi itu Bapak Ibu sekalian, ini kita bagikan kepada seluruh desa secara proporsional. Jadi kita bagikan berdasarkan klaster jumlah desa dengan klaster jumlah penduduk. Ya. Jadi desa-desa itu kita klasterisasi berdasarkan jumlah penduduknya. Jadi misalnya desa A, dia memiliki penduduk 1 sampai dengan 100 jiwa, itu dia akan mendapatkan alokasi dasar sebesar 415,9 juta rupiah. Ini yang di kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6 AD per desa ini Bapak Ibu sekalian, AD per desa.
Nah, untuk desa-desa yang memiliki jumlah penduduk antara 101 sampai dengan 500 jiwa, dia akan mendapatkan alokasi dasar sebesar 478,3 juta rupiah. Kemudian untuk desa yang penduduknya antara 501 sampai 1.500, dia akan mendapatkan alokasi dasar sebesar 540,7 juta rupiah. Dan seterusnya sampai desa yang klaster ke-7, desa yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 10.000, dia akan mendapatkan alokasi dasar sebesar 790,2 juta rupiah. Nah, desa yang jumlah penduduknya di bawah 100 itu berdasarkan data yang kami peroleh dari Kementerian Dalam Negeri, ya, data jumlah penduduk desa itu ada 790 desa. Kemudian untuk desa yang memiliki penduduk antara 100 sampai 500 itu ada 11.843 desa dan seterusnya. Nah, sementara desa yang penduduknya lebih dari 10.000 itu ada 2.031 desa. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, sehingga uang yang 44,2 triliun itu lagi terbagi habis atau sisa sedikit sekali yang nanti kita pindahkan untuk alokasi yang lainnya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, artinya nanti ketika ada satu desa, ini banyak pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu kepala daerah. Kok desa yang si A, desa dengan B itu hampir sama, karakteristiknya sama, tapi kok dana desanya berbeda gitu ya. Kok yang si ini lebih besar tuh, yang ini lebih besar. Nah, itu memang sangat dimungkinkan Bapak Ibu sekalian ya. Itu sangat dimungkinkan kalau kita lihat dari bagaimana kita membagi untuk alokasi dasar. Misalnya saya ambil contoh, desa A dia memiliki penduduk 500. Maka desa A itu akan mendapatkan alokasi dasarnya 478,3 juta rupiah. Desa B punya penduduk 501. Maka dia akan mendapatkan 540,7 juta rupiah. Jadi hanya karena satu jiwa beda jumlah penduduk itu akan mempengaruhi besaran alokasi dasar akan diterima oleh desa. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, pembagian berdasarkan klaster seperti ini menurut kami lebih proporsional ya, karena memang semakin banyak penduduk di satu desa, tentunya kewajiban kita untuk memberikan layanan kepada masyarakat semakin besar. Oleh karena itu kebutuhan dana untuk memberikan pelayanan itu akan semakin besar. Sehingga semakin banyak penduduk di satu desa, maka tentunya hak desa tersebut untuk mendapatkan dana desa menjadi lebih besar. Itu yang kita sebut dengan proporsionalitas atau kita sebut dengan pola distribusi yang seimbang atau proporsionalitas dalam pendistribusian. Nah, ini untuk alokasi dasar Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk alokasi afirmasi ini saya sampaikan tadi bahwa diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tertinggi. Jadi tidak semua desa tertinggal, desa sangat tertinggal mendapatkan alokasi afirmasi. Hanya desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan penduduk miskin tertinggi saja yang mendapatkan alokasi afirmasi. Nah, desa-desa mana saja yang tertinggi jumlah penduduk miskinnya itu adalah desa-desa yang berada pada desil 7, 8, 9, 10. Jadi desil itu Bapak Ibu sekalian, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal itu kami kelompokkan. Kemudian kami ranking di dalam menjadi desil ya. Desil itu dalam 10 besar ya, 10%. Dalam 10 kelompok 10%. Jadi ada desil 1 10% pertama, desil 2 itu 10% kedua, desil 3 itu 10% ketiga, sehingga sampai ke 10% ke 10 itu adalah yang desil ke-10. Nah, yang kita ambil untuk mendapatkan alokasi afirmasi adalah desa-desa yang berada pada desil 7, 8, 9, 10. Artinya memang desa-desa yang berada pada desil 7, 8, 9, 10 ini adalah desa-desa yang memang penduduk miskinnya terbanyak. Nah, untuk desa tertinggal di tahun 2021 yang mendapatkan alokasi afirmasi itu ada 3.414 desa. Besarannya per desa, alokasi afirmasi itu sebesar 119,4 juta rupiah. Kemudian untuk desa sangat tertinggal, itu ada 1.140 desa yang mendapatkan alokasi afirmasi. Nah, untuk besaran alokasi afirmasinya per desa sebesar 238,8 juta rupiah.
atau dikali 2 dengan besaran alokasi afirmasi untuk desa tertinggal. Nah, ini yang kita sebut dengan alokasi afirmasi. Namun Bapak Ibu sekalian, alokasi afirmasi ini semakin tahun tentunya selalu menjadi bahan evaluasi kami. Bagaimana supaya alokasi afirmasi ini tidak tidak dianggap sebagai insentif atau reward kepada desa-desa tertinggal, desa tertinggal. Kami ingin sebenarnya desa-desa ini dengan adanya alokasi afirmasi itu bisa melakukan perbaikan atau bahkan bisa mengubah statusnya menjadi lebih baik, sehingga keluar dari zona tertinggal pun sangat tertinggal. Itu harapan kami seperti itu. Jadi memang alokasi afirmasi ini selalu kita lakukan evaluasi agar benar-benar bisa digunakan atau bisa memberikan efek sebagai motivasi bagi desa tertinggal untuk memperbaiki statusnya. Oleh karena itu kita kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, porsinya itu hanya 1% sekarang itu ya, atau semakin turun. Nah, kemudian yang selanjutnya di dalam pasal 9 ini kita mengatur mengenai alokasi kinerja.